Oke, selamat pagi. Ya, kali ini gue bikinnya di pagi hari. Ya, yang mau gue bahas pada hari ini adalah menciptakan kalori defisit, tetapi dengan cara mengubah cara masak. Ya, informasi sedikit bahwa minyak goreng atau yang biasa kita pakai ya untuk masak gitu, minyak lah, apapun lah minyaknya lah, mau itu olive oil, mau itu minyak minyak kelapa atau apapun lah pokoknya minyak ya, itu mengandung kalori. Oke, jadi jangan nanya lagi, oh kalau misalnya diet bagus gak pakai minyak ini, diet ini bagus gak pakai minyak ini. Intinya minyak itu mengandung kalori, jadi bagus apa enggak ya, perhatikanlah video ini. Oke, gue akan siap berdasarkan pengalaman gue ya, dan apa yang udah gue pelajari ya. Jadi ya kalau ada salah mohon maaf. Oke, jadi minyak apapun itu mengandung kalori. Oke, 1 gram minyak mengandung 9 kalori. Oke, jadi mau minyak apapun ya, mau minyak apapun itu pasti mengandung kalori. 1 gram minyak 9 kalori. Nah, saat kita masak gitu ya, misalnya kita mau masak apa nih, mau masak ayam misalnya. Nah, ayam itu kan sudah ada kalorinya kan. Nah, kalau misalnya kita menggoreng ayam, menggoreng pakai minyak ya, bukan yang air fryer ya, menggoreng pakai minyak, eh, itu kan istilahnya ayam itu direndam di minyak ya, berarti minyaknya masuk ke ayam, ya kan. Nah, itu berarti kan secara langsung itu kan menambah kalori dari ayam. Misalnya ayam yang sudah kalorinya 200 misalnya, terus karena pakai minyak kita nggak tahu berapa yang masuk ke dalam si ayam itu minyaknya, bisa aja ayam yang kalorinya 200 menjadi 1000. Apalagi kalau misalnya menggorengnya pakai tepung, kayak misalnya chicken katsu atau ya ayam-ayam fried chicken yang dijual itulah ya, di resto-resto itu kan dia udah pakai tepung, terus habis itu digoreng lagi, berarti kan ayam sendiri udah ada kalori, tepung udah ada kalori, habis itu minyak udah ada kalori, terus itu digabung jadi satu, ya pasti kan menambah kalori dari si siapa namanya ayam itu kan. Nah, apakah gorengan tidak boleh sama sekali? Ya nggak juga. Kalau Anda kita makan gorengan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya menurut saya still oke ya. Selama selama tetap ada aktivitas fisik, tetap ada olahraganya, oke, terus seimbang. Jadi gimana nih triknya nih kalau misalnya mau makan gorengan? Apakah makan gorengan itu masa nggak boleh mas, kan nggak enak? Ya boleh aja, tergantung target masing-masing sih. Kalau misalnya memang target Anda adalah kalori defisit gitu ya, per harinya kalori defisit, ya saat Anda di hari makan gorengan ya mungkin bisa disesuaikan dengan mengurangi karbohidratnya misalnya. Bisa juga kan. Memang jadinya gini, jatah makan nih misalnya untuk kalori defisit, jatah makan Anda misalnya di 2000 kalori. Nah, kalau misalnya Anda makan makanan yang eh, kalorinya rendah, itu mungkin 2000 kalori bisa diisi dengan 10 sampai 20 jenis makanan. Kayak buah, sayur itu kan kecil sekali kalorinya ya. Nah, kalau misalnya 2000 kalori tapi kita makannya gorengan, ya tentu itu akan mengurangi jatah makan. Karena sekali gorengan masuk aja mungkin udah 1000. Berarti berarti hanya punya 1000 lagi untuk stok istilahnya. Nah, itu bisa dikontrol ya, apa maksudnya kalorinya bisa harus diatur dulu ya gitu ya. Nah, jadi kalau gue sendiri gimana, tergantung ya. Kalau misalnya memang makan gorengan ya gue akan ngurangin di bagian yang lain. Misalnya gue hari ini makan gorengan, ya hari ini juga gue nggak akan makan misalnya kayak biskuit atau kue-kue lain yang juga mengandung kalori yang tinggi gitu. Nah, jadi tapi untuk sehari-harinya yang lebih sering, gue sih lebih sering untuk tumis emang pakai minyak tapi kan nggak sebanyak si siapa namanya si gorengan ya. Dan kalau tumis kan kita bisa lebih atur lah minyaknya, misalnya 1 sendok teh lah atau 2 sendok teh lah, itu bisa kita atur jadi lebih rendah kalori. Nah, tadi gue ada nyebutkan kayak kue emang kalorinya tinggi ya, jelas itu kan juga ada gula, mungkin ada kita pakai
makan kue itu kan ada gulanya, kita pakai fat juga kan, antara itu mentega atau margarin, itu kan juga ada kalorinya. Terus belum lagi tepung. Nah, itu jadinya ya harus diperhatikan juga ya asupan-asupan seperti itu. Nah, gimana triknya kalau kue? Kalau tadi kan di ayam goreng atau yang goreng-gorengan kan antara dikurangin porsi makannya, atau ya kita boleh enjoy tadi mungkin mengurangi hal yang lain, contohnya seperti karbohidrat. Nah, kalau misalnya kue gimana? Masa nggak boleh makan kue sama sekali? Ya nggak juga. Biasanya kalau gua untuk makan kue itu sharing dengan istri gua. Jadi misalnya gua beli satu kue, nah jangan biar nggak kebanyakan kalori, ya gua share dengan istri gua gitu ya. Jadi supaya kalori yang gue bisa menikmati kue, tapi gue tidak kebanyakan masuk kalori dari kue itu sendiri, karena gimana pun gue tetap perlu memasukkan hal-hal yang lain yang baik untuk badan gue. Contohnya apa? Ya protein, serat, vitamin, mineral. Lagi protein itu kan sangat penting ya untuk recovery, untuk menjaga kesehatan dan segala macam. Ya itu sih trik dari gua yang bisa gua share tentang mengurangi kalori dari proses memasak. Jadi ya kalau misalnya nggak mau ribet, ya paling gampang jadi hindari aja tuh gorengan, udah paling gampang sih gitu. Itu paling gampang, paling simple istilahnya. Tapi kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngapain gorengan, ya udah dikurangin. Terus misalnya kalau ada lagi misalnya kayak makan kerupuk gitu ya, gue tuh sering lihat ada orang yang bisa makan kerupuk sekantong gede tuh sendiri gitu. Kerupuk ini maksudnya semua ya jenisnya ya, bukan kerupuk yang itu doang, cemilan-cemilan lain yang bentuknya seperti kerupuk crackers lah gitu. Itu juga hati-hati ya, ya jangan sampai makan sekantong sendiri gitu ya, itu bahaya juga untuk kesehatan. Ya kalori juga tinggi kan, dikontrol. Misalnya sehari berapa keping, berapa apa, itu dikontrol, oke? Jangan sampai kebanyakan. Oke, itu aja sih yang mau gua share. Semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen ngobrol, silakan komen di bagian kolom komentar ya. Terima kasih.